teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Lydia Madang, saya dari kelas 10B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 kerajaan Islam yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia. Nah, teman-teman, sejarah kerajaan Islam di Indonesia Nusantara semakin berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sekitar abad ke-13 juga didukung oleh faktor lalu lintas perdagangan laut Nusantara saat itu. Banyak pedagang-pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia seperti dari Arab, Persia, India hingga Tiongkok masuk ke Nusantara. Pada pedagang-pedagang Islam ini akhirnya berdaur dengan masyarakat Indonesia. Semakin tersebarnya agama Islam di tanah air melalui perdagangan ini pun turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga sisi pemerintah Nusantara saat itu. Nah, teman-teman, munculnya berbagai kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang tersebar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintah dan budaya di Indonesia. Keterlibatan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga turut berperan dalam tersebarnya agama Islam hingga ke seluruh penjuru tanah air. Nah, teman-teman, kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Berikut beberapa kerajaan Islam yang tertua di tanah air yang menjadi bukti jejak peninggalan Islam dan masih bisa disaksikan hingga hari ini, yaitu Kerajaan Perlak tahun 840 sampai 1292. Yang kedua, Kerajaan Ternate tahun 1257. Kerajaan Samudra Pasai 1267 sampai 1521. Kerajaan Gowa 1300 sampai 1945. Kesultanan Malaka 1405 sampai 1511. Kerajaan Islam Cirebon 1430 sampai 1677. Kerajaan Demak 1478 sampai 1554. Kerajaan Islam Banten 1526 sampai 1813, Kerajaan Pajang 1568 sampai 1586 dan Kerajaan Mataram Islam 1888 sampai 1680. Sebagai kerajaan Islam pertama, Kesultanan Samudra Pasai seringkali dikagumi oleh berbagai orang. Salah satunya adalah penjajah dunia asal Italia, Marco Polo. Berikut 3 kerajaan Islam yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah di tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam kala itu. Penyebaran Islam saat itu sangat dipengaruhi oleh jasa para wali baik di Pulau Jawa maupun yang berada di luar Pulau Jawa, seperti Maluku hingga ke wilayah Kalimantan Timur. Di masa pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak mendirikan masjid yang kala itu juga dibantu oleh para wali ataupun sunan. Kemudian kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Demak juga mendapat dukungan dari para wali terutama dari Sunan Kalijaga. Kehidupan masyarakat di sekitaran Kerajaan Demak juga telah diatur oleh aturan-aturan Islam, tapi tetap tak meninggalkan tradisi lama mereka. Pada masa kerajaan Islam di Jawa terjadinya transformasi politik serta religius dari kerajaan Hindu-Buddha menuju kerajaan Islam di Jawa. Yang kedua, Kerajaan Banten. Kerajaan Islam di Indonesia berikutnya adalah Kerajaan Banten yang berada di ujung Pulau Jawa, yaitu daerah Banten. Tanda penyebaran Islam di wilayah ini bermula ketika Fatihillah merebut Banten dan mulai melakukan penyebaran Islam. Islam tersebar dengan baik saat itu karena dipengaruhi oleh banyaknya pedagang-pedagang asing seperti dari Gujarat, Persia, Turki, dan lain. Masjid Agung Banten menjadi salah satu hasil peninggalan Islam yang dibangun sekitar abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon masuk sebagai Kesultanan Islam ternama di wilayah Jawa Barat sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi.
Wilayah Cirebon juga masuk dalam area strategis jalur perdagangan antar pulau. Nah, teman-teman, kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Sebelum mendirikan kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam terlebih dahulu di tanah Pasundan. Beliau juga berkelana ke Mekah dan Pasai. Sunan Gunung Jati juga berhasil menghapus kekuasaan kerajaan Pajajaran yang saat itu masih bercorak Hindu. Oke teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.